Halo, saya David. Saya seorang pejuang stroke warrior. Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Dan pada hari ini saya mau sharing tentang jangan ada penyesalan. Yes, seringkali terlintas, entah itu di pikiran kita, terlintas tiba-tiba sebagai penderita stroke, pasca stroke, ada saja penyesalan. Kenapa ya waktu itu nggak melakukan apa yang ini atau itu gitu ya. Harusnya begini, begitu. Sampai akhirnya kita desperate, stres, sampai hilang pengharapan, hilang semangat. Jangan ya Bapak Ibu. Penyesalan memang itu hal yang manusiawi. Kita tak luput dari hal tersebut. Tapi jangan sampai terpuruk. Harus bangkit. Segera bangkit. Bagaimana kita mengatasi penyesalan? Supaya jangan ada lagi penyesalan. Tapi yang ada adalah harapan. Hope. Pengharapan di dalam Tuhan tentunya. Bukan kepada dunia, tapi kepada Tuhan Sang Pencipta. Ada 3 hal yang saya catat. Bagaimana supaya kita tidak menyesal. Supaya kita tidak desperate karena penyesalan demi penyesalan. Yang sepertinya otomatis terlintas di benak kita. Tanpa diundang, terus menghantam, menghujam pikiran kita. Sampai akhirnya kita hilang harapan dan sampai patah semangat. Hal yang pertama adalah kita harus mengucap syukur. Yes. Kata ini mungkin sering kali kita dengar atau sering kita ucapkan. Tapi ketika kita mengalami penderitaan seperti stroke ini, pasca stroke, kata-kata mengucap syukur itu begitu mahal. Tapi ketika kita bisa mengucap syukur dengan hati yang tulus, mengucap syukur kepada Tuhan atas semua pemberian Dia kepada kita. Untuk kita masih ada, diberikan nafas kehidupan, kita patut untuk mengucap syukur. Walaupun dengan keterbatasan seperti tangan kaki lumpuh sebelah, lumpuh bagian kiri atau bagian kanan, atau apapun itu, kita harus mengucap syukur. Amin. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Kita masih diberikan tangan yang aktif, satu tangan yang aktif. Kita bisa pakai untuk apa? Untuk jadi saluran berkat buat orang lain. Yang kedua adalah kita harus berserah. Yes, bukan menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya kita serahkan semua planning kita, rencana-rencana kita, mungkin yang tadinya kita sudah siapkan untuk tahun ini, tahun 2025, tahun 2026, dan seterusnya. Tapi diizinkan Tuhan untuk kita mengalami stroke. Akhirnya semuanya itu hancur. Tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Rencana Tuhan yang jadi, rancangan Tuhan yang jadi, bukan rancangan kita atau rencana kita. Maka sungguh benar-benar kita berserah total, surrender kehendak Tuhan yang jadi. Maka Tuhan dengan kuasa Tuhan akan memampukan kita. Kita yang tadi tidak berdaya, sudah hampir hilang harapan, sudah hampir hilang semangat. Tapi dengan berserah kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan yang baru, diberikan sukacita, damai sejahtera yang baru. Dan yang ketiga adalah kita jadi berkat buat orang lain. Seperti tadi saya katakan, kalau kita masih dikasih satu tangan untuk bisa
bergerak. Kita bisa pakai untuk apa? Untuk kasih semangat buat orang-orang lewat sosial media kita. Kita berbagi kata-kata motivasi, kata-kata dari kitab suci. Kita bagikan, kita kuatkan. Kita masih punya suara, kita bisa hubungin orang-orang yang sedang sakit, yang sedang dalam rumah sakit mungkin. Keluarga, saudara, sanak saudara, sahabat, teman. Kita bisa hubungin, kita bisa berdoa buat mereka. Sehingga kita punya tujuan hidup. Bukan hanya buat kita, dan kita, no. Tapi kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Sehingga hidup ini akan menjadi bernilai kembali. Punya value lagi. Karena kita bukan fokus kepada kita saja, pada diri kita saja, tapi bagaimana kita menyalurkan berkat yang Tuhan berikan buat kita, buat orang lain. Tapi Pak, saya benar-benar sudah desperate, sudah hilang harapan, sudah hilang semangat. Saya tidak ada lagi pengharapan. Saya hanya terbaring di kamar, hanya terbaring di tempat tidur. No, bangkit Bapak Ibu, bangkit. Percayalah, kita tidak bisa meminta orang-orang untuk menguatkan kita. Kita nggak bisa meminta orang-orang untuk terus memotivasi kita. Harus dari diri kita sendiri. Dan tentunya bersama Tuhan. Dengan doa, memuji dan menyembah Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita apa? Kita bisa hidup dengan apa? Ucapan syukur. Kita mengucap syukur kebaikan Tuhan yang sampai detik ini masih diberikan nafas kehidupan. Itu patut diucapkan syukur. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita. Dan kita berharap, berserah, bukan menyerah ya, tapi berserah kepada Tuhan. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, schedule-nya Tuhan, planning-nya Tuhan, bukan planning-nya kita lagi. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan terakhir, kita bukan hidup buat kita saja. Bukan aku, dan aku, no. Tapi kita menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Apapun yang diberikan Tuhan, yang masih kita bisa pakai, kita bisa pakai menjadi saluran berkat buat orang lain. Kita bisa menggunakan semuanya itu yang ada, apa yang ada di tangan kita. Mulai dari situ. Jadi saluran berkat buat orang lain. Sehingga hidup ini bernilai kembali. Hidup ini punya arti, punya value. Itu 3 hal yang ingin saya bagikan. Bagaimana kita mengatasi namanya penyesalan. Penyesalan pasti ada datang. Otomatis tanpa diundang. Menghujam pikiran-pikiran kita. Biarlah pikiran kita penuhi dengan apa? Dengan doa. Dengan pujian, penyembahan. Pikiran kita biarlah kita kendalikan dengan manusia roh kita yang kita bangun. Sehingga pikiran kita harus tunduk kepada manusia roh itu. Di mana roh itu tentunya dipenuhi dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Dengan pujian, penyembahan, dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sobat-sobat yang saat ini sedang terbaring pasca stroke, jangan khawatir, jangan takut. Mari bangkit bersama-sama. Bangkit bersama-sama. Biarlah 3 hal tadi, dengan kita ucapan syukur kepada Tuhan, tak henti-hentinya. Lalu yang kedua, bagaimana kita berserah. Rencana Tuhan yang jadi, bukan rencana kita. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan kepada aku. No. Egosentris bagi para
pasca stroke sering sekali harus saya dulu. Kamu harus kasihan sama saya. Nah, itu hal-hal yang harus kita buang. Dengan apa? Kita jadi saluran berkat buat orang lain. Jadi saluran berkat dengan semua apa yang ada pada diri kita. Kita pakai. Nama Tuhan dipermuliakan. Izinkan saya untuk berdoa kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang terbaring. Rekan-rekan sebagai stroke warrior. Pejuang-pejuang stroke. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini sepakat buat Bapak Ibu, rekan-rekan sebagai pasca stroke. Biarlah Tuhan kami penuh dengan ucapan syukur. Hidup kami tak henti-hentinya. Apapun yang terjadi kami mengucap syukur. Bahkan sampai nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kami ucap syukur. Terima kasih. Kami mau berserah kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita, bukan kecelakaan. Kami berserah, bukan menyerah, tapi kehendak Tuhan, planning Tuhan, rencana Tuhan yang jadi. Dan yang terakhir, kami mau jadi berkat. Hidup kami mau jadi berkat. Dan segala keterbatasan saat ini, biarlah kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai kami Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Biar orang-orang yang di luar sana bisa diberkati, terberkati, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, para pejuang stroke warrior dimanapun berada. Jangan takut, jangan khawatir. Penyesalan pasti ada. Tapi mari kita tundukkan dengan manusia roh kita. Biarlah kita terus hidup dengan ucapan syukur. Berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Dan hidup kita jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. God bless. Lanjut terus.